Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 C2 Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan PT Kimia Farma dan PT Kalbe Farma. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah analisis keuangan yang dosen pengampunya yaitu Ibu Vina Anggelia Puspita SOS.MM. Adapun anggota dari kelompok 6 C2 Manajemen yaitu Faza Rahmania NIM 10121631, Siti Nursaidah NIM 10121663 serta Siti Sa'adah Khairiyah dengan NIM 10121662. Baik, sebelum kita menganalisis rasio dari kedua perusahaan tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah dari kedua perusahaan tersebut. Maka di sini, sejarah yang pertama yaitu dari PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya NF Chemical and Handel Ram & Co. Berdasarkan kebijakan nasionalis atas eks perusahaan Belanda di awal kemerdekaan. Pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi atau PNF, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971 membentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas. Sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Lalu pada tanggal 4 Juli 2001 PT Kimia Farma menjadi Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. PT Kimia Farma Persero Tbk dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Maka adapun produk-produk dari PT Kimia Farma terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama itu etikal, merek-merek obat. Lalu yang kedua itu kosmetik seperti bedak Marks. Lalu yang ketiga OTC dan seperti minyak kayu putih Konicare. Lalu obat-obatan yang keempat generik. Lalu selanjutnya sejarah dari PT Kalbe Farma. Berdiri pada tahun 1966, Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui pertumbuhan organik dan pengembangan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya. Divisi obat resep berkontribusi 23%, divisi produk kesehatan berkontribusi 17%, divisi nutrisi berkontribusi 30%, serta divisi distribusi dan logistik berkontribusi 30%. Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Kalbe telah tumbuh menjadi penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Dengan keunggulan keahlian di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan, serta riset dan pengembangan, Kalbe Farma juga merupakan perusahaan produk terbesar di Asia Tenggara. Dengan nilai kapitalis pasar senilai 79,2 triliun dan nilai penjualan senilai 20,2 triliun di akhir 2017. Maka adapun jenis-jenis produk dari PT Kalbe Farma yaitu yang pertama obat resep, lalu yang kedua nutrisi seperti hidrokoko, susu Z, susu ibu hamil, Fitbar, lalu yang ketiga OTC dan herbal seperti obat Mixagrip, lalu juga Sakatonik. Alasan memilih sektor tersebut. Alasan kami sebagai peneliti memilih objek tersebut karena perusahaan Kimia Farma dan Kalbe Farma merupakan perusahaan farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Adapun juga berbagai obat-obatan dan produksi memiliki manfaat bagi masyarakat. Kesehatan sangat penting bagi setiap orang. Dan perusahaan farmasi merupakan perusahaan bisnis komersial yang berfokus dalam meneliti, pengembangan, dan mendistribusikan obat terutama di dalam hal kesehatan. Dapat dilihat bahwa perusahaan farmasi secara global merupakan perusahaan yang memiliki pasar dalam jumlah besar.
Jumlah perusahaan farmasi di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 8,1% dan meningkat dari 210 perusahaan pada tahun 2015 menjadi 227 perusahaan pada tahun 2020. Dalam hal ini menandakan perusahaan farmasi merupakan industri yang cukup besar dan terus berkembang. Selanjutnya, analisis perbandingan rasio PT KB Pharma Tbk dan PT Kimia Pharma Tbk periode 2020. Data ini kami ambil di website resmi Bursa Efek Indonesia pada laporan keuangan tahunan di tahun 2020. Liquidity ratio. Liquidity ratio yaitu kemampuan perusahaan untuk mengukur kewajiban dan hutang jangka pendeknya. Di liquidity ratio terdapat 3 jenis. Untuk yang pertama yaitu jenis current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar mempunyai rumus. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Maka KB Pharma pada rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Aktiva lancar pada KB Pharma yaitu 13 triliun 75 miliar 331.880.715 rupiah. Data aktiva lancar ini kami peroleh di laporan posisi keuangan pada aset lancar atau pada total aset. Lalu untuk utang lancar mempunyai nilai 3 triliun 176 miliar 726.211.674 rupiah. Data ini kami peroleh di total utang atau total liabilitas pada laporan posisi keuangan di tahun 2020. Maka aktiva lancar dan utang lancar ini dibagi dan kemudian memperoleh hasil 4,12. Lalu di Kimia Pharma masih sama dengan rumus rasio lancar atau current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Aktiva lancar dari Kimia Pharma sendiri mempunyai nilai 6 miliar 93.103.998 rupiah. Nilai ini juga masih sama diperoleh dari laporan posisi keuangan pada total aset. Lalu dibagi utang lancar yaitu 6.786.941.897 rupiah. Data ini juga masih sama diperoleh di laporan posisi keuangan pada total liabilitas atau total hutang. Kedua hal ini atau keduanya, aktiva lancar dan utang lancar dibagi dan memperoleh hasil 0,90. Maka kesimpulan dari rasio lancar di bagian liquidity ratio ini yaitu jika dihitung berdasarkan rumus current ratio atau rasio lancar, perusahaan KB Pharma memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar liabilitas atau utang karena memiliki current ratio atau rasio lancar lebih dari 1, yaitu 4,12. Untuk perusahaan Kimia Pharma ini bisa dikatakan kesulitan melunasi karena liabilitas lancarnya atau current ratio-nya lebih kurang dari 1 yaitu 0,9. Maka jenis selanjutnya yaitu quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat sendiri mempunyai rumus yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Maka quick ratio atau rasio cepat pada KB Pharma sendiri yaitu memperoleh hasil dari aktiva lancar dikurangi persediaan 9.475.585.949.473 rupiah. Aktiva lancar dan persediaan ini terdapat di akun aset pada laporan posisi keuangan. Untuk utang lancar sendiri juga mempunyai nilai 3 triliun 176 miliar 726.211.674 rupiah. Utang lancar ini juga masih terdapat di laporan posisi keuangan pada liabilitas. Dalam hal ini keduanya dibagi dan memperoleh hasil 2,98. Maka selanjutnya untuk quick ratio atau rasio cepat di PT Kimia Pharma mempunyai hasil
dalam aktiva lancar dikurangi persediaannya yaitu 3.637.275.098 rupiah. Dibagi utang lancarnya yaitu 6.741.941.897 rupiah. Dalam hal ini keduanya dibagi dan mempunyai hasil 0,54. Maka kesimpulannya yaitu perusahaan Kalbe Farma memiliki rasio lebih dari 1 yaitu 2,98. Itu berarti aset lancar entitas setelah mengurangi persediaan lebih tinggi daripada kewajiban lancar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Kalbe Farma dapat menggunakan aset lancar untuk membayar kewajiban lancarnya. Dengan kata lain, rasio ini memberikan indikasi bahwa perusahaan Kalbe Farma memiliki dasar keuangan yang baik. Sebaliknya, perusahaan Kimia Farma memiliki rasio kurang dari 1 yaitu 0,54. Kemungkinan perusahaan ini atau Kimia Farma tidak dapat melunasi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar. Dapat dikatakan bahwa perusahaan Kimia Farma ini memiliki kondisi keuangan yang kurang sehat atau tidak baik. Lalu selanjutnya yaitu cash ratio atau rasio kas. Rasio kas sendiri mempunyai rumus rasio kas sama dengan kas dan setara kas dibagi utang lancar. Untuk Kalbe Farma sendiri, kas dan setara kasnya yaitu mempunyai hasil 5.929.420.504 rupiah. Lalu, hasil kas dan setara kas ini terdapat di laporan posisi keuangan pada akun kas dan setara kas. Lalu, untuk utang lancar mempunyai hasil 3.176.726.211.674 rupiah. Utang lancar ini juga terdapat di laporan posisi keuangan pada liabilitas. Dalam hal ini, keduanya dibagi dan mempunyai hasil 1,6. Selanjutnya di PT Kimia Farma masih sama dengan rumus rasio kas atau kas rasio sama dengan kas dan setara kas dibagi utang lancar. Kas dan setara kas pada Kimia Farma sendiri mempunyai nilai 1.249.994.068 rupiah. Lalu utang lancarnya yaitu 6.786.941.897 rupiah. Dan kedua ini dibagi mempunyai hasil 0,18. Maka kesimpulannya yaitu perusahaan Kalbe Farma memiliki rasio lebih dari 1 yaitu 1,6. Itu berarti kas dan setara kas perusahaan Kalbe Farma lebih dari cukup untuk menutup semua utang jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan Kimia Farma memiliki rasio kurang dari 1 yaitu 0,18. Itu berarti kas dan setara kas perusahaan Kimia Farma tidak cukup untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Saya ingin melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya teman saya sudah paparkan. Nah, di sini tuh saya ingin memaparkan materi mengenai rasio antara KB Farma dan Kimia Farma. Yang mana yang akan saya bahas di sini tuh tentang rasio activity atau aktivitas rasio dan financial leverage atau solvency rasio atau juga sering disebut dengan utang rasio. Nah, di sini ada activity ratio. Apa sih pengertian dari activity ratio? Activity ratio itu memiliki tujuan yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Di activity ratio ini terdapat 5 komponen. Yang pertama itu ada total asset turnover, yang kedua ada receivables turnover, yang ketiga ada day sales in receivable, yang keempat itu inventory turnover, dan yang kelima itu ada visit asset turnover. Adalah cara perhitungan dari komponen activity ratio. Pertama, di sini ada total asset turnover. Rumusnya itu total asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Karena kita sudah memiliki data sebelumnya, maka di sini kita tinggal masukkan data dari perusahaan Kalbe Farma dan Kimia Farma pada rumusnya. Nah, total asset turnover Kalbe Farma itu penjualannya sebesar 23.112.954.991.224 rupiah. Kita bagi dengan si total asetnya itu sebesar 220.560.300.317.374
rupiah, maka memperoleh hasil 1,2. Dan untuk Kimia Farma di sini jumlah penjualannya itu sebesar 10.6.173.023 rupiah. Kita bagikan dengan si total asetnya itu sebesar 17.516.816.674, maka memperoleh hasil 0,57. Nah, analisis perbandingannya antara Kalbe Farma dan Kimia Farma adalah Kalbe Farma memiliki rasio perputaran total asetnya itu lebih dari 1, yakni 1,2, yang mana di sini menunjukkan efisiensi yang baik dan kategori yang baik. Sementara Kimia Farma memiliki rasio kurang dari 1, yaitu 0,57. Di sini menunjukkan kurangnya efisiensi dan tidak memenuhi kriteria yang diharapkan. Dengan demikian, Kalbe Farma memiliki aset yang lebih efisien dibanding dengan Kimia Farma. Komponen kedua itu ada receivable turnover atau pertukaran piutang. Rumusnya adalah receivable turnover sama dengan penjualan dibagi dengan piutang usaha. Bila kita implementasikan dengan data yang sudah kita punya, maka nilai penjualan Kalbe Farma itu sebesar 23.112.654.991.224 dibagi dengan total piutang usahanya itu sebesar 3.594.926.677.688 rupiah, maka memperoleh hasil 6,43. Dan untuk Kimia Farma nilai penjualannya itu sebesar 10.173.023 rupiah dibagi dengan nilai piutang usahanya itu sebesar 4.216.783.512, maka hasilnya adalah 2. Dan analisis perbandingannya pada rasio ini adalah perusahaan Kalbe Farma memiliki perputaran piutang sebesar 6,43 kali. Sedangkan perusahaan Kimia Farma memiliki perputaran piutangnya sebesar 2,37 kali. Maka hal ini berarti semakin tinggi tingkat pertukaran piutang semakin efisien. Dalam hal ini, perusahaan Kalbe Farma yang memiliki jumlah yang besar dibanding dengan Kimia Farma. Lalu komponen yang ketiga di sini ada day sales ineligible. Nah, rumusnya yaitu day sales ineligible sama dengan 365 hari dibagi dengan receivable turnover. Maka dalam hal ini untuk perhitungan Kalbe Farma yakni day sales ineligible sama dengan 365 hari dibagi dengan receivable turnover-nya yaitu sebesar 6,43, maka memperoleh hasil 57. Kemudian untuk perhitungan Kimia Farmanya yakni day sales ineligible sama dengan 365 hari dibagi dengan receivable turnover-nya yaitu sebesar 2,37, maka memperoleh hasil 154. Maka kesimpulan analisnya yaitu perusahaan Kalbe Farma memiliki lama rata-rata piutang tak tertagihnya itu berjumlah 57 hari atau 1 bulan lebih 27 hari. Sedangkan pada perusahaan Kimia Farma memiliki lama rata-rata piutang tak tertagihnya itu berjumlah 150 hari atau 3 bulan lebih 4 hari. Nah, dalam hal ini semakin rendah jangka waktu penagih hutang maka semakin menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengumpulkan piutang dengan cepat. Hal ini juga dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Nah, di dalam kedua perusahaan tersebut, PT Kalbe Farma lah yang memiliki pengumpulan piutang yang lebih rendah dibanding dengan Kimia Farma. Kemudian komponen keempat di sini ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Yang memiliki rumus ialah inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, untuk mengimplementasikan pada perusahaan Kalbe Farma dan Kimia Farma, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk inventory turnover Kalbe Farma, harga pokok penjualannya itu sebesar 200.862.332.497.453 dibagi dengan si persediaannya itu sebesar 3.599.745.931.242 rupiah, maka memperoleh hasil sebesar 3,6. Dan untuk Kimia Farma hasil penjualannya itu sebesar 6.349.041.832 dibagi dengan si persediaannya itu sebesar 2.455.828.900 rupiah, maka memperoleh hasil sebesar 2, maka kesimpulan dari analisis perbandingan ini ialah PT Kalbe Farma memiliki rasio perputaran persediaannya lebih tinggi daripada Kimia Farma, yang mana di sini menunjukkan bahwa kemampuan mereka dalam mengelola persediaan lebih efisien. Hal ini berdampak pada peningkatan laba dan profit.
kapabilitas perusahaan. Lalu untuk komponen activity yang terakhir di sini ada P-set asset turnover atau perputaran aktiva tetap. Rumusnya yaitu P-set asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap bersih. Nah, pada perhitungannya untuk Kalbe Pharma yaitu P-set asset turnover penjualannya sebesar 23.112.654.991.224 rupiah dibagi dengan aktiva tetap bersihnya yaitu sebesar 8.157.762.093.280 rupiah, maka memperoleh hasil 2,8. Dan untuk perhitungan Kimia Pharma ialah P-set asset turnover penjualannya itu sebesar 10.6.173.23 rupiah dibagi dengan aktiva tetap bersihnya yaitu 9.402.411.784 rupiah, maka memperoleh hasil sebesar 1,1. Nah, simpulan dari perbandingan komponen rasio ini adalah PT Kalbe Pharma memiliki rasio perputaran aset yang lebih tinggi daripada PT Kimia Pharma. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi PT Kalbe Pharma lebih besar dalam mengelola aset perusahaan. Hal ini dapat mengindikasi tingkat efektivitas yang tinggi dalam mengelola aset bagi PT Kalbe Pharma. Lalu di sini ada Financial Leverage Ratio atau Solvency Ratio. Financial Leverage Ratio ini memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang dan juga melihat kemampuan si perusahaan dalam membayar juga melunasi semua kewajiban hutangnya. Nah, terdapat 3 komponen yang ada pada rasio ini. Yang pertama ada debt to total asset ratio, yang kedua ada debt to equity ratio, dan yang terakhir ada time interest earned. Nah, untuk perhitungan komponen pertama di sini ada debt to total asset ratio atau debt ratio. Rumusnya yaitu debt ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Maka untuk perhitungan pada Kalbe Pharma ialah debt ratio sama dengan total utang. Total utangnya itu sebesar 4.288.218.173.294 rupiah dibagi dengan si total aktivanya yaitu sebesar 22.564.317.374 rupiah dikali dengan 100%, maka memperoleh hasil 19%. Nah, untuk perhitungan pada Kimia Pharmanya ialah debt ratio sama dengan total utang yaitu sebesar 10.457.144.628 rupiah dibagi dengan total aktivanya yaitu 17.562.816.674 rupiah dikali dengan 100%, maka memperoleh hasil 60%. Kesimpulan dari perbandingan ini adalah hubungan antara utang perusahaan terhadap modalnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan juga harga saham. Nah, DER yang tinggi dapat memiliki dampak buruk karena meningkatkan beban bunga dan juga mengurangi keuntungan. Sebaliknya, lebih rendahnya DER menandakan bahwa perusahaan memiliki lebih sedikit utang dibanding dengan ekuitasnya. Dalam kasus ini, Kimia Pharma dianggap lebih unggul karena memiliki DER yang rendah daripada Kalbe Pharma. Kemudian komponen yang kedua di sini ada debt to equity ratio, yang mana rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan total modal sendiri dibagi 100%. Maka untuk perhitungan rasio ini pada Kalbe Pharma yaitu debt to equity ratio sama dengan total utangnya itu sebesar 4.288.218.173.294 rupiah dibagi dengan total modal sendirinya itu sebesar 17.405.532.929.396 rupiah dikali dengan 100%, maka memperoleh hasil 25%. Nah, untuk perhitungan rasio di Kimia Pharmanya ialah debt to equity ratio sama dengan total utang yakni sebesar 10.457.144.628 rupiah dibagi dengan total modal sendiri yaitu sebesar 6.993.396.883 rupiah dikali dengan 100%, maka memperoleh hasil 1,50%. Maka kesimpulan dari keduanya ialah jika rasio utang terhadap modal perusahaan itu kurang dari 1, maka itu menandakan tingkat utangnya rendah. Namun jika rasio tersebut lebih dari 1, itu menunjukkan tingkat utangnya lebih tinggi dan dapat mengurangi keuntungan karena beban bunga yang meningkat. Maka dalam perbandingan antara Kalbe Pharma dengan nilai 0,25 dan Kimia Pharma dengan nilai 1,5%, maka Kimia Pharma memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibanding Kalbe Pharma.
Kemudian komponen ketiga di sini yang terakhir itu ada tim interest earned, yang mana rumusnya adalah tim interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan beban bunga dikali 1 kali. Maka untuk perhitungan KLB Pharma ialah tim interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak EBIT yaitu sebesar 3.627.632.574.744 rupiah dibagi dengan beban bunganya yaitu 8.580.314.845 rupiah dikali dengan 1 kali, maka hasilnya adalah 40,5. Dan untuk perhitungan Kimia Pharma, tim interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT-nya itu sebesar 73.395.098 rupiah dibagi dengan beban bunganya yaitu 596.377.203 rupiah dikali dengan 1 kali, maka hasilnya adalah 12. Nah, analisis perbandingannya, tim interest earned batas ideal rasionya itu cakupan bunganya adalah 1. Jika nilainya lebih dari 1, itu menandakan perusahaan memiliki cukup dana untuk membayar bunga. Namun sebaliknya, jika nilainya di bawah 1, itu menunjukkan kesulitan dalam membayar bunga dan membutuhkan tambahan modal atau bantuan dari kreditor. Nah, KLB Pharma memiliki rasio cakupan bunganya 40,5. Hal ini menunjukkan kemampuan membayar bunganya cukup baik. Sementara Kimia Pharma memiliki rasio 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa Kimia Pharma ini kesulitan dalam membayar utang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai profitability ratio, yang mana fungsinya adalah mengukur besarnya kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas bisnisnya. Dalam rasio ini, profitability ratio memiliki 6 komponen. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM, yang kedua ada net profit margin atau NPM, yang ketiga ada operating profit margin atau OPM, yang keempat ada return on asset atau ROA, yang kelima ada ROE atau return on equity, yang keenam ada earning per share atau EPS. Yang pertama ini ada gross profit margin, yaitu rumusnya adalah laba kotor dikurangi pendapatan dikalikan 100%. Kita bandingkan antara kedua perusahaan ini, yaitu PT Kalbe Pharma Tbk dengan PT Kimia Pharma Tbk. Untuk PT Kalbe Pharma Tbk yang menghasilkan laba kotornya sebesar 10.244.493.771 rupiah dengan pendapatannya yaitu 23.112.994.991.224 rupiah dikalikan dengan 100% yang menghasilkan 44%. Lalu untuk PT Kimia Pharma Tbk dengan laba kotornya yaitu 3.657.131.191 rupiah dengan pendapatannya yaitu 10.006.173.023 rupiah lalu dikalikan dengan 100% dengan menghasilkan 37%. Dalam komponen ini, keuntungan laba kotor yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai keunggulan kompetitif dalam mengelolakan biaya produksinya. Sedangkan keuntungan kotor yang rendah mengindikasikan adanya tantangan dalam menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi dari aktivitas operasi. Kedua perusahaan di atas memiliki rasio yang tinggi, yaitu lebih dari 10% untuk PT Kalbe Pharma Tbk sebesar 44% dan PT Kimia Tbk sebesar 37%. Untuk komponen yang keduanya ada net profit margin atau NPM. Dengan rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagikan dengan penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Untuk PT Kalbe Pharma Tbk dengan laba bersih setelah pajaknya sebesar 2.799.622.519.814 rupiah dan untuk penjualan bersihnya sebesar 13.112.994.991.224 rupiah dikalikan dengan 100 yang menghasilkan 12% untuk PT Kalbe Pharma Tbk. Sedangkan untuk PT Kimia Pharma Tbk dengan laba bersih setelah pajaknya sebesar 20.475.756 rupiah dan untuk penjualan bersihnya yaitu 10.006.173.023 rupiah dikalikan dengan 100% yang menghasilkan 0,2%. Di antara kedua perusahaan ini, keuntungan laba bersih mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola atau menghasilkan laba nettonya dari setiap penjualannya. Semakin tinggi laba bersih, maka kinerja perusahaan semakin produktif. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.
Untuk komponen dari profitability ratio yang ketiga ini ada operating profit margin, yang mana rasio ini membandingkan antara laba operasi dibagi dengan penjualan dikalikan dengan 100%, yaitu PT Kalbe Pharma Tbk dengan PT Kimia Pharma Tbk. PT Kalbe Pharma Tbk yang mana dengan laba operasinya yaitu 2.799.622.515.814 rupiah, dan untuk penjualannya yaitu 23.112.654.991.224 rupiah dikalikan dengan 100% menghasilkan 12%. Dan untuk PT Kimia Pharma Tbk yang mana laba operasinya yaitu 20.425.756 rupiah dengan penjualannya yaitu 10.006.173.023 rupiah dikalikan dengan 100% menghasilkan 0,2%. Keuntungan laba operasi yang terus meningkat menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki keuntungan yang lebih baik, dan sebaliknya bila keuntungan laba operasi mengalami penurunan pada periode sebelumnya, maka perusahaan harus waspada dalam memaksimalkan aset untuk periode bisnis selanjutnya yang akan berjalan. Untuk PT Kalbe Pharma Tbk yang menghasilkan 12%, yaitu dengan laba operasi lebih dari 5%. Dibandingkan dengan PT Kimia Pharma Tbk yang menghasilkan kurang dari 5%, yaitu 0,12%. Untuk komponen selanjutnya dari profitability ratio yaitu return on asset, atau kita sebut dengan ROA, yang mana rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Nah, kita bandingkan kedua perusahaan ini, yaitu PT Kalbe Pharma Tbk dengan PT Kimia Pharma Tbk. Untuk PT Kalbe Pharma Tbk dengan laba bersihnya yaitu 2.799.622.515.814 rupiah dengan total aset yang dimilikinya adalah 22.317.317.374 rupiah dikalikan dengan 100 yaitu menghasilkan 12%. Sedangkan untuk PT Kimia Pharma Tbk dengan laba bersihnya yaitu 20.425.756 rupiah dan total aset yang dimiliki dari PT Kimia Pharma Tbk yaitu 17.562.816.674 rupiah yang menghasilkan 0,2%. Dari komponen ini menunjukkan bahwa pengembalian atas aset kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan atau laba dengan jumlah yang tersedia dalam perusahaannya. Semakin tinggi nilai dari rasio ini, maka perusahaan ini keadaannya itu semakin baik. Dan untuk PT Kalbe Pharma Tbk yang menghasilkan 12%, yaitu lebih dari 5%, lebih baik daripada PT Kimia Pharma Tbk yang menghasilkan kurang dari 5%, yaitu 0,2%. Komponen berikutnya dari profitability ratio yaitu return on equity atau ROE, yang mana rumusnya adalah laba setelah pajak dibagikan dengan modal sendiri dikali 100%. Kita bandingkan antara kedua perusahaan ini dengan rasio dari return on equity. Untuk PT Kalbe Pharma Tbk dengan laba setelah pajaknya yaitu 2.799.622.515.814 rupiah dengan modal sendirinya yaitu 22.564.317.374 rupiah dikalikan dengan 100% yang menghasilkan 15%. Sedangkan untuk PT Kimia Pharma Tbk dengan laba setelah pajaknya yaitu 20.425.756 rupiah dengan modal sendirinya yaitu 17.582.816.674 rupiah dikalikan dengan 100% menghasilkan 0,12%. Bahwa pada rasio ini semakin besar pengembalian ekuitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Hal ini berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan, sedangkan nilai pengembalian yang rendah akan mempengaruhi harga saham, sehingga investor menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk PT Kalbe Pharma memiliki pengembalian ekuitas senilai 15%, sedangkan untuk PT Kimia Pharma senilai 0,12%. Untuk komponen yang terakhir dari profitability ratio yaitu earning per share, yaitu dengan rumusnya laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kita bandingkan antara kedua perusahaan ini, yaitu PT Kalbe Pharma Tbk dan Kimia Pharma Tbk.
untuk PT Kalbe Farma Tbk dengan laba bersihnya yaitu Rp2.799.622.515.814 dan jumlah saham yang beredarnya yaitu 1.490 dengan hasil 1.878. Untuk PT Kimia Farma Tbk dengan laba bersihnya Rp20.425.756 dengan jumlah saham beredar sebesar 4.205 yang menghasilkan 4.806. Semakin tinggi laba per lembar saham dari waktu ke waktu menunjukkan perusahaan tersebut tumbuh dengan baik. Dalam hal ini, PT Kimia Farma Tbk memiliki laba per lembar saham sebanyak 4,806 atau 4.806, sedangkan untuk PT Kalbe Farma Tbk menghasilkan atau memiliki laba per lembar sahamnya sebesar 1.878. Maka kesimpulan dari analisis perbandingan rasio PT Kalbe Farma dan Kimia Farma terlihat lebih unggul PT Kalbe Farma. Hal ini pada liquidity ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Pada Kalbe Farma mampu melunasi hutanan kewajiban jangka pendek lebih baik daripada PT Kimia Farma. Pada activity ratio, yaitu tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, Kalbe Farma lebih mengungguli daripada Kimia Farma. Selanjutnya, pada solvency ratio, yaitu perhitungan kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar seluruh hutangnya, baik dengan jaminan aset perusahaan atau apapun. Dalam hal ini, Kalbe Farma mengungguli Kimia Farma. Selanjutnya, pada profitability atau solvency ratio, rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Dalam hal ini, Kalbe Farma mengungguli Kimia Farma. Akan tetapi, earning per share atau laba per lembar saham di Kimia Farma memiliki nilai yang lebih